Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Banyak yang tidak tahu 4 larangan dalam sholat tahajud yang harus dihindari. Sholat tahajud dikenal sebagai ibadah yang mempunyai tempat istimewa dalam Islam, memberikan kesempatan kepada umatnya untuk meningkatkan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dunia diselimuti keheningan malam. Melaksanakan ibadah ini di sepertiga malam terakhir merupakan simbol dari keinginan kuat seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya, memohon ampunan dan memanjatkan doa-doa pribadi di saat lainnya terlelap dalam tidur. Kedekatan ini tidak hanya menguatkan hubungan spiritual antara hamba dan Khaliknya, tetapi juga menempatkan hamba tersebut dalam posisi yang istimewa, sebagai orang yang memilih untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga tersebut untuk beribadah. Namun penting untuk diingat bahwa ada 4 larangan dalam menjalankan sholat tahajud yang harus dihindari untuk menjaga kemurnian ibadah ini, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Keempat larangan ini termasuk menghindari ketidakistiqomahan dalam pelaksanaannya, mengkhususkan ibadah ini hanya pada malam tertentu seperti malam Jumat, melaksanakannya dalam keadaan mengantuk, serta berlebihan hingga mengabaikan aspek keseimbangan dalam kehidupan. Menghindari 4 larangan ini tidak hanya akan memastikan bahwa ibadah tahajud yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan sunnah, tetapi juga memaksimalkan keutamaan dan pahala yang diperoleh dari ibadah yang sangat dianjurkan ini. Pertama, mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Konsistensi dalam ibadah sangat ditekankan dalam Islam. Mengerjakan sholat tahajud hanya pada saat-saat tertentu, seperti ketika menghadapi kesulitan atau membutuhkan sesuatu, lalu meninggalkannya setelah keadaan membaik, bukanlah praktek yang disukai. Nabi Muhammad SAW memuji mereka yang rutin dan istiqomah dalam mengerjakan sholat malam, baik dalam keadaan susah maupun senang. Kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meskipun malam Jumat memiliki keistimewaan, mengkhususkan sholat tahajud hanya untuk malam tersebut dan meninggalkannya pada malam-malam lainnya bisa mengarah pada makruh. Sebaiknya, sholat tahajud dikerjakan setiap malam untuk menjaga kesinambungan ibadah dan menghindari pemahaman yang salah mengenai keutamaan malam tertentu. Ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Jika seseorang merasa mengantuk, sebaiknya ia menunda atau menghentikan sementara sholat tahajudnya untuk beristirahat atau tidur sejenak hingga kantuknya hilang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa mengerjakan ibadah dalam keadaan segar dan fokus lebih baik daripada memaksakan diri dalam keadaan mengantuk. Keempat, berlebihan dalam ibadah hingga mengabaikan keseimbangan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berada dalam keseimbangan, termasuk dalam beribadah. Berlebihan dalam mengerjakan sholat tahajud hingga mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seperti kewajiban sosial atau kesehatan bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri adalah contoh terbaik dalam menjaga keseimbangan antara ibadah, kehidupan sosial, dan kebutuhan pribadi. Kesimpulannya, sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan dengan banyak keutamaan. Namun untuk memaksimalkan pahala dan keutamaannya, penting untuk menghindari 4 larangan tersebut dan menjalankan ibadah ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam mengerjakan sholat tahajud. Selain itu, ada pun 4 rahasia besar yang bisa kamu dapatkan dari sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat 2 rakaat yang dijalankan pada waktu malam hari, tepatnya di sepertiga malam dan hukumnya sunnah. Artinya, jika kita menjalankannya akan mendapatkan pahala, namun jika tidak menjalankannya, kita pun tak mendapatkan dosa. Sholat tahajud adalah satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Makna tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Waktunya terbentang mulai setelah Isya hingga sebelum subuh dengan didahului tidur. Dan waktu paling utamanya adalah di sepertiga malam yang terakhir. Namun yang masih belum banyak umat Islam ketahui adalah sebuah manfaat dahsyat yang tersembunyi di balik sholat tahajud, di mana manfaat tersebut bisa menjadi modal hidup kita tak hanya di dunia namun juga untuk bekal di akhirat kelak.
Salah satu hal kenapa sholat tahajud sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat karena waktu pelaksanaannya di sepertiga malam yang merupakan waktu mustajab untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu mustajab itu sendiri adalah waktu di mana Allah memberikan kita banyak kesempatan untuk terkabulnya segala permintaan dan taubat kita kepadanya. Luar biasa sekali, bukan? Untuk kamu yang masih bermalas-malasan di balik selimut saat sepertiga malam datang, segeralah bangun dan cipratkan air wudhu ke tubuhmu. Lalu lakukanlah salat tahajud. Karena ada 4 rahasia besar yang sesungguhnya harus kamu temukan di balik salat tahajud tersebut. Simak pembahasannya berikut ini. Pertama, rezeki berkah yang melimpah di dunia maupun akhirat kelak. Rezeki adalah sebuah nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya untuk dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar menjadi bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri, agamanya maupun Islam. Seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah hendaknya selalu bersyukur agar Allah melipat gandakannya dalam keberkahan yang tak pernah putus-putus. Bukan malah menjadi pribadi sombong yang seolah merasa memiliki segalanya atas kemampuannya sendiri. Salat tahajud sesungguhnya adalah sebuah sarana agar kita sebagai hamba dekat dengan Sang Pencipta selalu. Dekat dalam artian selalu diberikan jalan rezeki yang baik dan berkah. Sehingga kita tak akan menjadi hamba yang lalai serta lupa diri dan bersyukur kepadanya. Dengan bersyukur selalu dalam ketaatan dan tobat, Allah akan memberikan rezeki kita di dunia dan di akhirat kelak, insya Allah. Kedua, penantian akan jodoh akan segera terjawab. Salah satu jalan rezeki yang akan Allah hantarkan kepada kita adalah pasangan hidup. Dan jika kita selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya, berusaha memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan orang-orang, serta tentunya kepada Allah, maka jodoh kita pasti sedang seperti itu juga. Salat tahajud adalah waktu mustajab untuk kita memohon segala kebaikan dan ampunan kepada Allah. Dan bukankah memohon untuk segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh atau soleha adalah sebuah doa baik yang akan menjadi rezeki kita di dunia dan akhirat? Maka sambil kita berusaha dan berikhtiar, maka jangan lupa untuk selalu khusyuk dalam meminta segala kebaikan padanya. Terutama di waktu yang merupakan saat paling dekat hamba dengan Allah, yaitu di sepertiga malam saat sholat tahajud. Insya Allah ketika Allah memandangmu sudah siap dan mampu, jodoh yang kamu nanti pasti akan datang segera menghampiri dengan cara yang baik dan berkah. Ketiga, ketentraman hidup yang tiada duanya. Seseorang hidup di dunia pasti menginginkan sebuah perasaan yang aman, nyaman, dan tentram, agar bisa lebih baik dalam menjalankan aktivitas, terutama bisa lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Begitulah hakikatnya seseorang yang selalu rutin menjalankan salat tahajud. Dia merasa dekat sekali dengan Allah Tuhannya, sehingga tak ada keraguan sedikit pun akan janjinya. Dia tak takut miskin, tak takut sakit, bahkan tak takut mati, karena dia tahu bahwa dia milik Allah. Dengan kedekatan yang terbangun lewat rutinnya menjalankan sholat tahajud, seseorang akan merasa bahwa Allah selalu menjaga dan memperhatikannya, sehingga dia tak takut pada suatu apapun selain Allah dan tak berani melakukan dosa sekecil apapun. Keempat, kesehatan tubuh tetap terjaga. Banyak sekali riset yang mengatakan bahwa pada saat dini hari, lebih tepatnya saat sepertiga malam antara pukul 2 sampai 4 adalah waktu yang sangat kaya akan oksigen dan baik untuk menjalankan olahraga bahkan mandi. Dan kita tahu bahwa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari gerakan sholat kita selama ini. Bagaimana posisi ruku dan sujud dapat meregangkan syaraf dan otot kita. Serta saat sujud, aliran darah dari otak dapat mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh. Dengan rutin menjalankan sholat tahajud, dilanjutkan dengan zikir serta munajat kepada Allah di waktu pagi sampai matahari terbit, selain tubuh akan selalu terjaga dalam kesehatan, kita bisa berlatih lebih disiplin. Maka Allah juga akan memberikan banyak keberkahan dalam hidup kita. Jadi, dengan begitu banyak rahasia besar luar biasa tersebut, masihkah kamu akan rela meninggalkan sholat tahajud? Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.